dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudaraku yang saya kasihi. Terima kasih kita pada Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa bertemu kembali dengan keadaan yang baik, saudara-saudara. Bagaimana sekarang kabarnya saudara sekalian? Apakah saudara mengalami banyak pencobaan? Apakah mengalami banyak kesusahan? Apakah mengalami banyak godaan dan sebagainya, sakit, penyakit? Bagaimana keadaan saudara-saudara? Saya berharap bahwa kita semua bisa mengalami semuanya ini dengan penuh kemenangan. Karena Tuhan adalah sangat baik. Dan Dia selalu menyertai kita sehingga kita bisa mengalahkan segala pencobaan itu dengan baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan diambilkan dalam kitab Kisah Rasul 5 ayat 4 dengan temanya mendustai Allah, marilah kita berdoa dahulu. Dan sesudah itu, Saudari Kesia akan memberikan renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa ya Tuhan. Kami bersyukur atas hari ini. Engkau sudah memberikan hari yang sangat baik ini kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menghadap hadirat-Mu dengan penuh syukur. Dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami. Dan persiapkan kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik. Sehingga menjadi pedoman bagi hidup kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Akan saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukan hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikianlah firman Tuhan ini. Syukur kepada Allah. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Siapa yang tidak pernah berbohong atau berdusta dalam hidup ini? Jika jujur mau dikatakan, maka setiap orang pasti pernah berbohong. Psikolog bernama Bella De Paulo melakukan penelitian dengan menaik 147 partisipan untuk membuat diari mengenai kebohongan mereka selama 1 pekan. Hasilnya ditemukan rata-rata seseorang berbohong 1 atau 2 kali dalam sehari, dan itu dilakukan untuk melindungi diri sendiri. Lalu ada juga seorang yang bernama Cicela Bock, seorang ahli etika dari Harvard University, menyatakan bahwa jauh lebih mudah berbohong untuk mendapatkan uang atau kekayaan daripada merampok bank. Para peneliti meyakini bahwa berbohong dianggap sebagai salah satu cara mudah untuk mendapatkan kekuasaan dibandingkan cara-cara yang lain. Kebohongan dilakukan untuk memanipulasi orang lain demi mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memerlukan kekerasan. Bahkan ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa 91% orang terbiasa berdusta untuk hal-hal sepele. 36% orang berdusta mengenai hal-hal penting. 86 orang mengaku berdusta kepada orang tuanya.
75% orang mengaku berdusta kepada teman-temannya, dan 69% orang berdusta kepada pasangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, berapa persen orang yang berdusta kepada Allah? Orang-orang Kristen wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh kejujuran dan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Berbohong atau berdusta kepada sesama saja memiliki resiko dan konsekuensi yang harus ditanggung. Apalagi jika berdusta kepada Allah yang mengenal luar dalam setiap manusia. Pertanggungjawabannya tentu akan sangat berat. Bapak Ibu yang terkasih, kisah Ananias dan Safira merupakan kisah tragis yang memperlihatkan betapa seriusnya hukuman bagi mereka yang mendustai Allah. Ananias dan Safira dengan sengaja menahan sebagian dari hasil penjualan sebidang tanah milik mereka. Petrus menegur mereka dengan keras. Mengapa mereka merencanakan perbuatan dusta di dalam hati, mendustai Allah dan mencobai roh Tuhan? Keduanya rebah dan meninggal seketika. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Kristen perlu menjaga kemurnian hati dan terus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Meski dunia memberi ruang yang terbuka untuk kehidupan dalam dusta, namun murid-murid Kristus harus menolak dan menjauhi dusta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini ketika kami membaca kisah tentang Ananias dan Safira, kami kembali diingatkan kembali untuk menjaga kehidupan yang kudus murni di hadapan Tuhan. Tuhan, apabila seringkali dalam kehidupan ini kami berdusta di hadapan Engkau, kami menipu Engkau dengan berbagai hal untuk melindungi diri kami sendiri, untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Pada pagi hari ini kami mau kembali berkomitmen untuk hidup jujur terbuka di hadapan Tuhan. Kami tidak menutup-nutupi segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kami sendiri. Tapi apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan justru merupakan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang benar adanya di hadapan Engkau. Bapa yang baik, tolong kami apabila godaan untuk berbohong, berdusta hadir di dalam hati kami. Kiranya Tuhan ingatkan kami bahwa itu merupakan hal yang salah. Dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya perlu terus hidup menjauhi kebohongan dan dusta. Tuhan ingatkan setiap kami dan mampukanlah kami untuk menjalani kebenaran firman-Mu ini. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan atas apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Bagi kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan beri kami kekuatan dan pemulihan. Bagi kami yang sedang berada dalam pergumulan, Tuhan menenangkan hati kami dan memberi damai sejahtera di dalam hati kami. Berikanlah kami hati yang mau terus mengarah berpaut hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah hari demi hari yang kami jalani adalah langkah iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, selamat menjalani kegiatan sepanjang hari ini dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjaga hidup dalam kekudusan dan kejujuran di hadapan Tuhan. God bless you.